Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas pembelajaran kita walaupun kita secara daring. Baik anak-anakku semua, materi ke-1 pertemuan pertama kita yaitu tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi hukum bacaan tajwid di dalam surat An-Nisa ayat 59 tentang taat aturan. Di mana insya Allah kita akan membaca surat An-Nisa ayat 59 secara bersama. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Ikuti setelah Bapak dan kalian nanti mengikuti secara keseluruhan. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. 1, 2, 3. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. 1, 2, 3. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. 1, 2, 3. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. 1, 2, 3. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan atau pemerintah di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Baik anak-anakku semua, setelah kita baca bersama dan juga kita pahami secara makna arti daripada surat An-Nisa ayat 59, sekarang kita akan melihat serta mempelajari hukum bacaan tajwid yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, ya a. Hukum bacaan tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Tentunya sebelum hamzah diawali dengan mad tabi'i. Jika ada huruf mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dua kalimat, maka hukum bacaan tajwidnya disebut dengan
mad jaiz munfasil. Yang kedua, amanu. Huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Asal katanya adalah a'manu, karena di sini digabungkan dan disebut dengan hukum bacaan tajwidnya adalah mad badal. Jadi bacaannya bukan a'manu tetapi amanu. Selanjutnya wal yaum. Hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Kenapa disebut dengan alif lam qamariyah? Karena alif lamnya terbaca dan alif lam bertemu dengan huruf ya. Wal yaum. Jadi disebut dengan alif lam qamariyah. Ciri-ciri daripada alif lam qamariyah adalah alif lamnya terbaca. Yang selanjutnya adalah dzalika khairun wa. Di situ ada domatain bertemu dengan huruf wa, maka hukum bacaan tajwid adalah idgham bin gunnah. Tidak hanya huruf waw bertemu dengan domatain, melainkan nun. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf idgham bin gunnah, yaitu huruf ya, nun, mim, waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bin gunnah. Yang terakhir adalah ta'wila. Di akhir daripada waqaf atau di akhir ayat ada tanwin, maka disebut bacaan tajwidnya adalah mad iwad. Dan cara membacanya adalah ta'wila, bukan ta'wilan. Bisa dimengerti semuanya? Baik. Kalau sudah bisa dimengerti, kita lanjutkan untuk membahas hukum tajwid surat berikutnya. Insya Allah kita akan membaca seperti yang tadi, membaca surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Kita baca bersama-sama seperti biasa dan ikuti setelah Bapak bicara. Bapak bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. 1, 2, 3. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. 1, 2, 3. فاحكم بينهم بما أنزل الله. 1, 2, 3. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. 1, 2, 3. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. 1, 2, 3. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. 1, 2, 3. لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. 1, 2, 3. فاستبقوا الخيرات. 1, 2, 3. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم
كنتم فيه تختلفون. Satu, dua, tiga. Baik, anak-anakku semua, kita bacakan yang artinya adalah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu tentang apa yang dahulu kamu perselisihkan. Surat Al-Maidah ayat 48. Anak-anakku semua, alhamdulillah telah sama-sama kita membaca surat Al-Maidah ayat 48. Sekarang kita bahas hukum bacaan tajwid dari surat Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna. Ada kasroh tain bertemu dengan huruf jim, maka hukum bacaan tajwid adalah ikhfa. Selanjutnya, minkum syira'ah. Mim, sukun bertemu dengan huruf shin, maka hukum bacaan tajwidnya adalah izhar syafawi. Cara membacanya adalah jelas, izhar artinya jelas, minkum syi. Jadi, minkum syira'ah. Cara membacanya jelas. Yang selanjutnya adalah walau sya'a. Ada huruf matobi, matobi bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, maka hukum bacaan tajwidnya adalah mat wajib muttasil. Seperti yang tadi sebelumnya kita bahas adalah mat jaiz munfasil. Apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah di dua kalimat. Namun mat wajib muttasil berada dalam satu kalimat. Bisa dimengerti semua? Baik, terima kasih. Ummatan wahidah. Fathatain bertemu dengan huruf wa. Hukum bacaan tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah paham semuanya? Oke. Kalau begitu kita lanjutkan di ayat berikutnya tentang surat At-Taubah yang akan kita bahas tentang etos kerja, surat At-Taubah ayat 105. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. 1, 2, 3. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. 1, 2, 3. Baik semua, kita baca artinya dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin.
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Baik anak-anakku semua, telah usai kita membaca surat At-Taubah ayat 105. Namun setelah ini kita akan membahas hukum bacaan tajwid dari surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, fasayarallah, ada kata-kata lafzul dalalah. Allah, hukum bacaan tajwid adalah dalam tafhim, yaitu tebal, Allah. Tapi kalau lafzul dalalah yang seperti kita baca, misalnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah itu disebut dengan lam terkik. Jadi tipis ya bacanya. Kalau Allah itu tebal, disebut dengan lam tafhim. Yang selanjutnya adalah wasyahadah. Ada alif lam, langsung alif lamnya tidak terbaca karena di situ ada tasydid. Maka hukum bacaan adalah alif lam syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah, alif lamnya terbaca, namun alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak terbaca. Dan biasanya ciri-cirinya adalah kalau alif lam syamsiyah, setelah ada alif lam, setelahnya ada tasydid. Bisa dipahami semua? Oke, kita lanjutkan. Fayunabbi'ukum bima. Mim mati ketemu dengan ba. Hukum bacaan adalah ikhfa syafawi. Ya, ikhfa artinya samar-samar. Kemudian fayunabbi'ukum bima. Bacanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kuntum ta'malun. Ada huruf matobi'i berada di akhir waqaf atau akhir ayat, maka disebut hukum bacaan tajwidnya adalah matarid lisukun. Baik anak-anakku semua, telah sama-sama kita baca dan kita pahami secara satu persatu di dalam 3 surat tersebut. Kita juga sudah membahas bagaimana hukum bacaan tajwid dengan baik dan benar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan di dalam membaca Al-Quran baik dimanapun kita berada. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, marilah kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Ikuti Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina wa la tunsina anhu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini selalu bermanfaat dan ilmu kita selalu kita amalkan di dalam keseharian, dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sukses semua. Salam semangat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.